Jadi kan memang rambutnya sudah mulai menipis ya, dan rencananya memang sudah ada keinginan beberapa tahun yang lalu untuk air transplant. Ada yang sampai mau ke Turki juga, ada beberapa juga di Jakarta juga, di Indonesia. Cuman memang belum ada waktu yang cocok dan ketemu, apalagi ke Turki ya, waktunya juga akan memakan waktu yang lama ya. Nah, waktu itu pernah juga Dedi ke Turki. Ke Turki Dedi udah pernah dong ke Turki. Nah, hari ini tadi Dr. Cynthia sudah jelaskan kemungkinan besar nggak langsung di air transplant karena ada beberapa faktor yang harus di treatment sebelum Dedi melaksanakan air transplant. Nah, itu dokter yang nanti akan jelaskan. Gimana dok? Tadi setelah melihat rambut Dedi gimana dok? Oke, jadi sebenarnya rambut Dedi ini cukup bagus. Cuman memang tipikalnya tuh kecil nih deh, kecil, halus, banyak kan baby hair. Ya. Nah, karena area donornya itu lebih sedikit daripada kebutuhan rambut yang kosong nih deh. Nah, makanya kita tidak menyarankan transplant langsung, karena kalau transplant langsung dan dipaksakan, yang ada area donornya tuh hancur deh. Nah, jadi pitak-pitak. Nah, pernah kan lihat orang yang habis transplant malah gopel-gopel deh. Pernah juga. Nah, jadi akhirnya kita memutuskan, oke, kita treatment dulu deh, Dedi. Nah, kita treatment sampai rambut yang halusnya tuh nanti menggendut dan menjadi subur besar nih deh. Oke. Nah, kalau memang nanti masih oke untuk hair transplant, kita akan lakukan. Tapi kalau enggak, kita akan maintenance pakai stem cell. Betul. Stem cell itu boleh dijelasin lagi dok? Stem cell itu apa itu dok? Nah, jadi stem cell itu kan memang dari sel mesenkimal. Nah, jadi dia punya sifat untuk meregenerasi sel. Nah, jadi folikel yang udah mengecil tuh deh, nah itu nanti dia bisa tumbuh menjadi lebih subur. Karena kalau kita ikut faktor kita kan folikel lama-lama makin mengecil. Maka Dedi tuh nggak kerasa tuh, nggak rontok tiba-tiba rambutnya hilang. Tipis ya. Jadi stem cell ini karena dia punya regenerasi, makanya dia akan lebih kuat jadi rambutnya deh. Jadi nggak gampang hilang nih. Jadi kayak gitu tuh. Jadi di stem cell dulu dalam proses waktu yang mungkin bisa jadi 2-3 bulan, bisa jadi 6 bulan gitu dok ya. Tergantung nanti ya perkembangannya dok ya. Itu baru nanti setelah sudah kelihatan memang sudah ketebalannya sudah mulai merata, baru bisa dilakukan transplant. Bisa juga enggak ya dok ya? Iya betul. Bisa juga dengan itu aja sudah bisa membaik gitu. Karena selain stem cell nanti kita akan bantu juga dengan obat dan serum. Obat dari dalam ya, obat dan serum untuk merangsang pertumbuhan rambut Dedi ya. Betul. Tuh mantap dok. Karena rambut itu harus dijaga dari luar dan dalam. Betul. Dedi percaya itu, percaya banget. Jadi harus nggak hanya dari luar, harus dari dalam juga ya. Sebenarnya Dedi itu butuh berapa helai rambut sih? Biasanya kan ada yang tergantung kebutuhan si rambut sendiri. Ya kan? Ada yang 500, ada yang 1000 helai, atau mungkin untuk Dedi sendiri sebenarnya dibutuhkan berapa? Nah oke banget nih. Nah jadi asumsinya tuh gini, Dedi ini butuh justru lebih kurang 7.000-an gram. Tapi rambut Dedi yang mampu disumbangkan itu paling hanya 1.000-1.500 gram. Jadi bisa bayangkan kan 1.500 kita pindah ke 7.000 aja udah nggak cukup. Kurang. Nah kalau kita paksakan, depan nggak bagus, belakangnya pun jadi hancur. Nah makanya saya sarankan mending kita treatment dulu daripada pas dipaksa ambil hasilnya nggak ada sama sekali nanti. Gitu. Itu sebenarnya teknologi transplant itu ditanam. Terus apa nanti akan bypass gitu ya? Bypass gitu atau nanti harus itu lagi? Jadi kalau dia merangsang pertumbuhan alami gitu? Nah, justru transplant itu kita ngambil rambut belakang kita untuk dipindahin ke depan. Gitu. Nah, rambut yang sudah diambil itu memang nggak bisa tumbuh lagi. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus rambutnya bagus, kita baru boleh ambil. Karena kalau kita paksa sekarang dan dia nggak tumbuh lagi, yang ada depan dan belakang sama-sama nggak bagus. Gitu. Dia transplant tuh pindahin rambut belakang ke depan. Tapi dia tidak akan menumbuh panjang? Pasti panjang. Jadi rambut transplant tuh justru hidup. Jadi begitu sudah ke depan dan hidup, Dedi bisa suatu saat ini transplant dan berhasil dan hidup, itu Dedi mau styling, potong, botakin, itu akan tumbuh lagi. Keren. Jadi muda lagi. Benar. Jadi tebal ya. Bener. Atau bisa dari rambut orang lain nggak sih dok? Bisa dibilang kan Dedi banyak kurang 5.000-an rambut lah, helai rambut. Itu bisa dari rambut orang lain juga sih? Nah kalau dari rambut orang lain memang nggak bisa, karena gimana pun kan ini sel hidup.
Jadi kalau kita pindahkan daerah borana akan terjadi penolakan dalam tubuh kita. Jadi memang nggak bisa deh. Nggak bisa ya. Kalau nggak banyak yang mau sumbang. Iya. Iya benar. Kecuali ini apa tuh namanya nyambung apa namanya? Extension. Iya, kecuali extension. Extension pakai rambut orang ya. Atau kecuali Dedi brewoknya tebel. Nah, saya bisa pindah dari brewok ke rambut bisa. Oh bisa itu ya. Bisa. Karena Dedi nggak ada brewok, Oh, iya. jadi nggak bisa ya. Betul. Jadi harus stem cell gitu. Betul. Nah, setelah tadi ngobrol-ngobrol sama Dedi, Ya. gimana? Maksudnya dia persyaratannya yang tadi. Jadi minggu depan Kamis, jadi sama Mayang juga, nanti Mayang juga mau ada treatment juga, nanti dokter akan jelaskan. Jadi Kamis, jadi mulai di apa namanya tadi? Stem cell. Stem cell hari Kamis. Jadi hari Kamis stem cell, jadi per 21 hari. Per 3 jadi minggu. per 3 minggu. Jadi setelah hari Kamis, jadi per 3 minggu nanti stem cell lagi gitu. Nah, jadi dokter akan mantau terus tuh perkembangan rambut Dedi gimana gitu. Jadi dikontrol terus sampai nanti dokter bisa memutuskan untuk air transplant atau tidak gitu. Nah, gitu. Kalau untuk Mayang sendiri Ya, jadi tadi setelah Dedi, terus Mayang kan ini beauty palace, Mayang kan ada cabi nih gitu ya. Mayang nih ada masalahnya di pipi ya, kakak ya Mayang. Coba jelasin Mayang, tadi apa sama dokter? Keluhan Mayang apa di sini? Tadi sih aku pas jadi lagi di Keramas aku konsul ke dokter kan, kayak aku Dokter emang Cynthia ya? Aku ada insecure bagian pipi karena ya aku ngerasa pipiku cabi banget kan, padahal kemarin aku udah botox rahang, ternyata botox rahang juga nggak terlalu Ya, ngaruh ke pipi, itu buat ya untuk mempertegas si jawline aku aja kan. Terus kata dokter ya emang apa sih dok nggak Ya. ngaruh ke pipi ya dok Pipi, ya, karena kalau pipi itu tetap ada lemaknya, jadi Betul. kalau untuk side profile-nya emang cukup bagus untuk difoto ya dok ya, tapi kalau dari depan kayak masih Cabi ya? cabi ya, Benar. butuh treatment apa dok namanya? Ya, dokter jelasin. Nah, jadi sebenarnya Kak Mayang ini memang secara semua tuh udah cantik, sudah oke. Jadi secara tekstur wajah juga udah oke. Cuman masalahnya pipi di depan ini kan sedikit cabi. Nah, ini yang cabi ini yang harus kita selesaikan masalahnya. Karena kalau enggak, cabi ini akan membuat smile-nya dalam juga. Nah, terus kalau foto dari depan tuh seolah cabi gitu. Padahal kan enggak ya, kurus seperti itu. Nah, terus saya juga bilang Kak Mayang udah cantik banget, cuman tekstur wajahnya perlu kita perhalus sedikit supaya jadinya jauh lebih oke. Diapain gitu. tuh nanti? Nah, dok, boleh Dedi tanya, cabi ini apa lemak ya dok ya? Lemak, Nah, lemak. Jadi lemaknya itu nanti diambil. Apa gimana dok? Enggak, Bisa, jadi dok? lemaknya enggak kita ambil karena kalau untuk usia semuda ini kalau diambil yang ada akan bikin pipinya kosong. Oh, jadi malahan jadi tambah tua, nanti dia. kelihatan tua. Iya. Oh, Berarti oke. bakal fat ya dok ya? Betul, bakal fat. Nah, jadi sebenarnya kita cuman membantu mesolisis sedikit saja, sesuai kebutuhan saja sampai dia oke, ya udah cukup. Jadi meso ini kan kerja pelan-pelan, jadi kita nggak langsung tiba-tiba hilangin karena lemaknya hilang tuh nggak susah balik lagi Kak Mayang gitu. Jadi takutnya nanti aku di usia 30 ke atas dia mau kempot ya. Malah kempot, Iya, betul. Itu namanya tindakan apa itu? Mesolipo. Apa itu mesolipo? Jadi kita akan membantu untuk membakar lemak perifernya. Jadi lemak ini bisa mengecil pelan-pelan sesuai banyaknya yang kita mau. Karena kan kalau bakal fat diambil langsung hilang satu gepok. Satu gepok. Oh, seperti itu. Nah, di klinik ini apa aja yang dikerjakan dok? Sebenarnya klinik kita bagi dua, kita ada khusus rambut dan khusus estetik. Nah, kalau khusus estetik sih hampir semua kita kerjakan. Contoh seperti filler, botox, benang, skin texture, skin quality, facial, peeling. Nah, Dok, itu kalau rambut itu alis juga bisa tebelin di sini. bisa banget. Jadi mau dok alis. Nah, kalau misalnya susah nih, ternyata rambutnya Dad nggak kita transplant nih. Nah, Dedi mau transplant alis artinya cukup. Tapi oke. kalau untuk rambut dipaksakan sekarang malah nggak cukup. Iya, Karena kalau iya, alis iya. kan butuh dikit. Iya, alis Iya. sedikit ya. Tapi kalau untuk Mayang sendiri, kalau kan tadi kan sempat ada keluhan kalau rambutnya Mayang itu agak sedikit rontok ya, gampang rontok. Nah itu apakah akan diperbaiki di sini mungkin atau seperti apa? Oh, kalau rontok nanti kita akan supply dengan sama treatment juga. Nah, cuman karena Mayang masih muda, darah juga masih bagus, ini pakai terapi masih bisa. Nah, kan dan satu lagi Mayang kan perempuan, jadi itu jarang sekali akan membuat dia sampai botak. Nah, makanya kita nutrisi, nanti kerontokannya akan berkurang. Nah, Karena gitu. kan aku rontok tapi nunggunya juga cepet juga. gitu. Benar. Jadi balance. Balance betul. Nah, ini untuk budget rambut Dedi dan Mayang itu berapa kira-kira kalau masyarakat umum ingin tahu?
Oke, kalau budget sih sebenarnya kalau kita stem cell untuk perkalinya itu start dari 5 jutaan. Sama tanamnya gimana? Oh, kalau tanam itu kita start dari 45. Oh, itu 45 juta. Ya. 40 jutaan ya. Ya. Kalau untuk mayang Sudah sendiri disiapkan, jadi duitnya udah siap. Nah, itu.